Malam itu, lampu jalan di pusat kota Subang berkelip redup, sebagian padam tak terurus, sebagian lagi memantulkan bayangan lelaki bertubuh kekar yang berjalan santai sambil menghisap rokok kretek. Dialah Suryo, nama yang membuat pedagang pasar, tukang becak, hingga anak-anak jalanan gemetar begitu mendengarnya. Sosoknya tinggi besar dengan tatapan mata tajam, penuh luka dan amarah yang disembunyikan di balik wajah garang. Bagi warga, Suryo bukan sekadar preman, ia adalah penguasa jalanan yang tak segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Di pasar Subang, suara-suara pedagang merendah begitu langkah kakinya terdengar. Beberapa buru-buru merapikan dagangan, ada pula yang pura-pura sibuk agar tak dipanggil. Suryo dikenal sebagai penarik uang keamanan, istilah halus untuk memeras. Dengan satu gertakan, ia bisa membuat lelaki dewasa menunduk ketakutan. Tak ada yang berani menentang, karena setiap orang tahu, berurusan dengan Suryo berarti berurusan dengan luka. Namun, di balik wibawa menakutkan itu, ada kisah yang jarang diketahui orang. Ketika malam semakin larut dan pasar sepi, Suryo sering termenung di tepi jembatan Sungai Cipunagara. Rokok di tangannya hanya terbakar setengah, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Ia masih mengingat jelas wajah ibunya yang penuh kasih, juga suara ayahnya yang keras namun hangat. Semua sirna ketika kemiskinan menghancurkan keluarganya. Kematian, hutang, dan kekerasan membuat Suryo kecil kehilangan arah, hingga akhirnya memilih jalan yang mengeraskan hatinya, menjadi preman. Suryo selalu percaya, di dunia ini hanya ada dua pilihan, menginjak atau diinjak. Ia memilih menjadi penginjak, agar tak lagi merasakan pahitnya ditindas. Itulah sebabnya, setiap kali ia melihat orang menunduk ketakutan padanya, ada kepuasan aneh yang muncul, seolah luka lamanya terbalas. Tapi malam itu, entah mengapa, kepuasan itu terasa hampa. Ada ruang kosong dalam hatinya yang tak mampu dipenuhi uang haram maupun rasa hormat semu dari anak buahnya. Ketika dini hari hampir tiba, suara sirene polisi terdengar samar dari kejauhan. Anak-anak muda yang biasa nongkrong di warung kopi bubar terburu-buru, takut tertangkap razia. Suryo hanya terkekeh sinis, meludah ke tanah, dan berkata pelan, "Polisi." Mereka pun tak bisa apa-apa. Keberanian semacam itu membuatnya semakin ditakuti, tapi juga membuatnya jadi target. Orang-orang hanya menunggu waktu sebelum hidup Suryo berbalik arah. Esok paginya, pasar kembali ramai. Suryo duduk di kursi reyot di salah satu warung kopi. Matanya menyapu kerumunan. Semua orang tampak berusaha menghindari tatapannya. Ia merasa seperti raja yang disegani, meski dalam hati ia tahu, itu semua bukanlah rasa hormat, melainkan ketakutan. Ia tersenyum miring, menikmati momen itu, sampai tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berbeda, sebuah bayangan lembut di antara keramaian. Seorang gadis muda berjalan anggun membawa beberapa buku di tangannya. Rambut hitam panjangnya tergerai, wajahnya tenang dan penuh cahaya. Semua orang di sekitar pasar tampak lebih lega ketika melihat gadis itu, seolah kehadirannya membawa kesejukan di tengah panasnya ketakutan. Suryo mengerutkan kening. Ia belum tahu siapa gadis itu, tapi entah mengapa, pandangannya tak bisa lepas. Ada rasa asing yang menyeruak, rasa yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Bibir Suryo menyeringai, namun bukan dengan sinis seperti biasanya. Ada semacam rasa penasaran yang membuncah. Ia bahkan tidak sadar, rokok di tangannya habis terbakar hingga abu jatuh mengenai kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata sang preman legendaris itu berbinar bukan karena kemarahan, melainkan karena sesuatu yang tak pernah ia duga, seorang gadis bernama Ayu, yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu pasar Subang sedang ramai, suara tawar-menawar bersahut-sahutan. Aroma sayuran segar bercampur bau keringat para pedagang. Suryo berjalan dengan langkah mantap, menebar wibawa yang membuat semua mata menunduk. Tangannya menunjuk ke arah seorang pedagang tua yang gemetar sambil menggenggam recehan di tangannya. "Mana uang keamanan bulan ini?" gertaknya. Pedagang itu terbata-bata, mencoba menjelaskan bahwa dagangannya sepi, bahwa ia tak punya cukup uang. Tapi bagi Suryo, alasan hanyalah alasan. Suaranya menggelegar, "Kalau tak ada, jangan salahkan aku." Tiba-tiba, suara lembut namun tegas memecah suasana. "Cukup, Bang. Bapak itu sudah tua, jangan diperas lagi." Semua kepala menoleh. Suryo mengangkat wajah, dan matanya bertemu dengan sosok yang semalam ia lihat sekilas. Gadis itu berdiri tegak,
wajahnya cantik namun berani, dengan tatapan yang menyalakan api keberanian. Dialah Ayu. Semua orang terperangah, karena tak pernah ada satupun yang berani menentang Suryo secara terang-terangan. Sejenak suasana pasar hening, hanya suara ayam berkokok di kejauhan yang terdengar. Suryo menatap Ayu tajam, mencoba menakutinya dengan sorot mata yang selama ini berhasil membuat orang lain ciut. Namun, Ayu tidak bergeming. Bahkan ia melangkah lebih dekat, berdiri di antara pedagang tua dan tubuh besar Suryo. "Kalau mau ambil uang, ambil dari saya. Tapi jangan sakiti orang lain yang lemah," katanya lantang. Suaranya tak bergetar sedikit pun. Suryo terkekeh sinis, meski dalam hatinya ada gelombang rasa aneh yang sulit ia kendalikan. "Kau pikir siapa dirimu, berani menghalangi Suryo?" Ia mendekat, berdiri begitu dekat hingga napasnya terasa. Para pedagang menahan napas, takut gadis itu akan celaka. Namun Ayu tetap tegak, matanya menatap lurus tanpa gentar. "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya tenang, "tapi aku tahu orang seperti kamu tak akan selamanya berkuasa. Cepat atau lambat, kebenaran akan menang." Kata-kata itu menancap seperti pisau di hati Suryo. Bukan karena ancamannya, tapi karena keberanian gadis itu membuatnya merasa kecil. Ia, preman yang ditakuti seisi kota, justru kalah oleh tatapan seorang gadis. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan penguasa, melainkan seorang lelaki biasa yang terpojok oleh kejujuran dan keberanian. Sementara itu, pedagang tua meneteskan air mata haru, menggenggam tangan Ayu sambil berbisik lirik, "Terima kasih, Neng." Orang-orang mulai berani bersuara, meski masih pelan, seakan keberanian Ayu menular. Pasar yang tadinya terdiam kini mulai berdenyut kembali, dengan satu pusat perhatian, konfrontasi antara sang preman dan gadis pemberani itu. Suryo terdiam, lalu mundur selangkah. Bukan karena takut, tapi karena hatinya bergejolak. Ia ingin marah, ingin menunjukkan siapa dirinya, namun ada sesuatu yang menahannya. Sebuah rasa asing, seperti api kecil yang baru menyala di dalam dada. Tatapan Ayu yang penuh keberanian itu membakar sisi dirinya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan suara serak, Suryo akhirnya berkata, "Ingat wajahmu, Neng, aku tak akan lupa." Ia lalu berbalik, meninggalkan pasar dengan langkah berat. Semua orang menarik napas lega, seolah lolos dari bencana. Namun hanya Suryo yang tahu, hari itu bukan ia yang menaklukkan, melainkan dirinya yang untuk pertama kali ditaklukkan. Sejak kejadian di pasar itu, nama Ayu mulai diperbincangkan. Para pedagang menyebutnya sebagai penolong kecil yang berani menantang Suryo. Bagi mereka, Ayu adalah cahaya yang tiba-tiba menyinari gelapnya hari-hari penuh ketakutan. Namun bagi Suryo, gadis itu menjadi sosok yang mengganggu pikirannya. Siang malam, wajah berani dan tatapan tajam Ayu terus terbayang. Ia marah sekaligus penasaran, bagaimana mungkin seorang gadis biasa mampu membuatnya mundur tanpa pertarungan. Hari berikutnya, Suryo kembali ke pasar. Ia ingin memastikan semua orang tetap mengingat siapa penguasanya. Namun, suasana terasa berbeda. Bisik-bisik pedagang membuat telinganya panas. "Ayu itu benar-benar malaikat, kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah habis dimakan Suryo," begitu yang ia dengar. Suryo meremas tangannya. Ia, sang preman ditakuti, kini mulai dihadapkan pada bayangan seorang gadis yang dianggap pahlawan. Tak butuh waktu lama, Suryo kembali bertemu Ayu. Gadis itu sedang membantu pedagang mengatur barang dagangan, wajahnya berseri tanpa rasa gentar sedikitpun. Suryo mendekat, langkahnya berat dan penuh wibawa, membuat orang-orang menjauh ketakutan. Tapi Ayu tetap di tempatnya, seolah menantinya. "Kau lagi," ucap Suryo, suaranya parau menahan emosi. Ayu tersenyum tipis. "Aku tidak takut padamu, Bang. Kalau memang kuat, buktikan dengan melindungi orang, bukan menyakiti." Kata-kata itu bagai tamparan keras. Anak buah Suryo yang ikut bersamanya tertawa terbahak, menunggu perintah untuk memberi pelajaran pada gadis itu. Tapi Suryo justru mengangkat tangannya, melarang mereka bergerak. Hatinya berperang. Di satu sisi ia ingin menunjukkan kekuasaan, di sisi lain, kata-kata Ayu menusuk seperti jarum tajam yang membuatnya goyah. Benturan dua dunia pun semakin jelas, dunia gelap penuh kekerasan yang selama ini Suryo kuasai, melawan dunia terang penuh keberanian dan kebaikan yang Ayu bawa. Setiap kali mereka bertemu, pasar seakan menjadi arena pertarungan, bukan dengan pukulan, melainkan dengan kata-kata dan tatapan. Para pedagang menonton dari jauh,
menahan napas, seolah menyaksikan dua kekuatan berbeda saling menguji. Suryo merasa dirinya dikepung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ayu tidak punya senjata, tidak punya anak buah, tidak punya kekuatan fisik. Namun entah bagaimana, setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terasa lebih tajam dari pisau. "Hidupmu tidak akan berarti jika hanya menakuti orang," kata Ayu pada suatu sore. Suryo terdiam, rokok di tangannya mati terbakar tanpa ia sadari. Malam harinya, Suryo kembali termenung di jembatan Sungai Cipunagara. Bayangan Ayu kembali hadir, membakar pikirannya. Ia benci karena merasa lemah di hadapan seorang gadis, tapi juga tak bisa memungkiri rasa kagum yang tumbuh semakin kuat. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya lirih. Hatinya resah, seolah sedang berhadapan dengan musuh yang tak bisa ia kalahkan dengan tinju. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suryo sadar, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada polisi, geng rival, atau bahkan kematian. Sesuatu itu adalah seorang gadis bernama Ayu, yang dengan keberanian dan ketulusannya, perlahan-lahan mengoyak benteng keras yang selama ini ia bangun. Hari-hari berlalu, namun bayangan Ayu terus menghantui benak Suryo. Setiap kali ia melangkahkan kaki ke pasar, tatapannya secara naluriah mencari sosok gadis itu. Dan ketika akhirnya ia menemukannya, duduk membantu seorang pedagang tua merapikan sayuran, atau mengajari anak-anak kecil membaca di pojok warung, dadanya bergetar dengan rasa yang asing. Hatinya, yang selama ini keras seperti batu, mulai retak. Suatu sore, Suryo melihat Ayu kerepotan mengangkat karung beras. Spontan ia melangkah maju, meraih karung itu dengan mudah dan meletakkannya di atas meja. Semua orang tercengang. Biasanya, Suryo hanya datang untuk mengambil, bukan membantu. Ayu menatapnya dalam diam, sedikit heran. "Terima kasih, Bang," katanya singkat, lalu kembali tersenyum sambil membantu pedagang. Kata sederhana itu, entah mengapa, membuat dada Suryo hangat, jauh berbeda dari rasa bangga ketika orang-orang ketakutan padanya. Sejak hari itu, Suryo mulai berubah tanpa ia sadari. Ia masih menampakkan wajah garang, masih menjaga reputasi sebagai preman. Namun di balik itu, langkah kakinya kadang berhenti untuk sekadar melihat Ayu tertawa bersama. Anak-anak kecil, senyum gadis itu menyalakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang dulu sudah lama padam, harapan. Namun perasaan itu justru membuat Suryo gelisah. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seorang preman jalanan bisa jatuh hati pada gadis seperti Ayu? Bukankah mereka berasal dari dunia yang berbeda? Dunia Ayu penuh cahaya, sedangkan dirinya hanyalah bayangan hitam yang menodai setiap sudut kota. "Ini gila," gumamnya suatu malam, menatap langit yang mendung. "Aku tak seharusnya, tapi kenapa hatiku begini?" Ayu pun sebenarnya mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diri Suryo. Ia menyadari lelaki itu tak lagi sekejam dulu, bahkan terkadang diam-diam menolong orang tanpa mengaku. Pernah, seorang bocah kehilangan uang hasil berjualan koran. Bocah itu menemukannya kembali di bawah meja, padahal jelas sekali Suryo yang diam-diam meletakkannya. Ayu melihat semua itu, dan hatinya tergerak. Ia mulai bertanya dalam hati, mungkinkah di balik sosok keras itu, ada hati yang masih bisa diselamatkan. Tapi bagi orang lain, Suryo tetaplah preman. Ketika ia mulai sering mendekati Ayu, bisik-bisik mulai terdengar. Apa Ayu tidak takut? Bagaimana bisa dia dekat dengan orang seperti Suryo? Suara-suara itu sampai ke telinga Ayu, namun gadis itu tidak bergeming. "Aku percaya, setiap orang bisa berubah," jawabnya tenang pada mereka yang meragukannya. Di sisi lain, anak buah Suryo mulai curiga. Mereka melihat perubahan pemimpin mereka, yang tak lagi sekeras dulu ketika berhadapan dengan pedagang kecil. "Bang, jangan sampai gara-gara perempuan itu, nama kita jatuh," ujar salah satu dari mereka dengan nada khawatir. Tapi Suryo hanya diam, menatap kosong. Dalam hatinya ia tahu, perubahan itu memang nyata, dan semua berawal dari tatapan seorang gadis bernama Ayu. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Suryo berdiri sendirian. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan sungai. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, apakah ia masih ingin hidup sebagai preman yang ditakuti, atau sebagai lelaki yang pantas menatap gadis itu. Hati Suryo mulai goyah, dan ia tahu, jawabannya akan menentukan jalan hidupnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan Subang. Suryo berjalan tanpa tujuan, pikirannya dipenuhi wajah Ayu dan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan.
Hatinya semakin berat, seolah ada pintu lama yang terpaksa terbuka kembali, pintu yang menyimpan luka masa lalunya. Ia berhenti di depan sebuah rumah reyot di pinggiran kota, rumah yang dulu pernah ia sebut sebagai tempat pulang. Namun kini, rumah itu kosong, ditinggalkan waktu dan kenangan pahit. Dalam remang lampu jalan, Suryo duduk di beranda rumah yang setengah roboh. Ingatannya melayang pada masa kecil, ibunya yang tersenyum meski lapar, ayahnya yang bekerja keras meski tubuhnya sakit-sakitan. Ia masih ingat bagaimana hutang menjerat keluarga mereka, bagaimana rentenir datang membawa ancaman, hingga akhirnya ayahnya dipukul sampai tak bangun lagi. Malam itu menjadi titik balik. Anak lelaki bernama Suryo berubah menjadi preman yang tak kenal belas kasihan. Kisah itu jarang ia ceritakan. Dunia hanya mengenalnya sebagai penguasa jalanan, tanpa tahu betapa hancurnya hatinya dulu. Tapi takdir berkata lain, Ayu, dengan tatapan jernihnya, membuat luka itu kembali terasa. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyadarkan bahwa ia masih manusia. Apa mungkin aku bisa berubah? Apa aku pantas? Bisiknya lirih di tengah hujan. Keesokan harinya, tanpa disengaja, Ayu menemukan Suryo duduk sendirian di warung kopi sederhana, wajahnya murung. Ayu yang biasanya tegas, kali ini memilih duduk di seberangnya tanpa bicara. Lama mereka terdiam, hanya suara hujan yang menemani. Hingga akhirnya Suryo membuka suara, suaranya parau. Kau tahu, Neng, aku bukan terlahir jadi preman. Aku jadi begini karena hidup tak pernah adil padaku. Ayu menatapnya penuh perhatian. Untuk pertama kalinya, Suryo menceritakan kisah hidupnya pada orang lain. Tentang ayahnya yang mati sia-sia, ibunya yang tak mampu bertahan, dan dirinya yang kecil, lapar, marah, hingga tumbuh menjadi sosok yang mengandalkan kekerasan. Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia bisa merasakan betapa dalam luka yang dipikul lelaki itu. Bang Suryo, suara Ayu pelan namun penuh ketegasan, aku tidak bisa mengubah masa lalumu. Tapi aku percaya, masa depanmu bisa berbeda. Semua orang bisa jatuh dalam kegelapan, tapi tak semua orang punya keberanian untuk keluar darinya. Kata-kata itu jatuh seperti hujan di tanah kering. Suryo menunduk, dadanya bergetar menahan emosi yang selama ini ia kubur. Pedagang yang melihat mereka berdua mulai bergosip. Beberapa mencibir, tak percaya Ayu mau bicara baik-baik dengan seorang preman. Namun Ayu tidak peduli. Ia tahu, di balik kerasnya sikap Suryo, ada seorang lelaki yang pernah hancur dan masih mencari jalan pulang. Dan entah bagaimana, ia merasa Tuhan telah menempatkannya di sana bukan tanpa alasan. Malam itu, saat kembali ke jembatan Sungai Cipunagara, Suryo menatap air yang mengalir deras. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis. Air matanya bercampur dengan hujan yang masih turun. Tangis seorang preman yang selama ini ditakuti banyak orang. Tangis yang lahir dari luka lama, dan dari secercah harapan baru yang ditumbuhkan oleh seorang gadis bernama Ayu. Kabar bahwa Suryo mulai melembek sejak dekat dengan Ayu cepat menyebar di kalangan para preman Subang. Beberapa geng rival melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka menilai Suryo tak lagi pantas disebut penguasa jalanan. Malam itu, di sebuah gudang tua dekat stasiun, tantangan pun datang. Kalau kau masih laki-laki, buktikan. Jangan cuma main mata sama perempuan, teriak seorang preman besar bernama Darman, pemimpin geng lawan yang sudah lama mengincar wilayah pasar. Suryo menerima tantangan itu, bukan semata untuk membuktikan dirinya pada orang lain, tapi karena harga dirinya dipertaruhkan. Malam yang basah usai hujan menjadi saksi ketika dua kelompok preman berhadap-hadapan. Api unggun kecil di tengah gudang menerangi wajah-wajah penuh amarah. Darman melangkah maju, tubuhnya besar, tangannya penuh bekas luka. Kau bukan lagi Suryo yang dulu. Kau sudah lemah. Malam ini aku rebut semua wilayahmu. Pertarungan pun pecah. Tinju demi tinju menghantam, suara tubuh jatuh menggema. Suryo melawan dengan garang, namun Darman bukan lawan sembarangan. Beberapa pukulan telak membuat Suryo terhuyung, darah menetes dari bibirnya. Anak buahnya bersorak panik, tapi Suryo menegakkan tubuhnya lagi. Di kepalanya, terlintas wajah Ayu, tatapan berani yang pernah berkata, kalau memang kuat, lindungi orang, bukan sakiti. Kata-kata itu seperti bara yang membakar semangatnya. Saat Suryo hampir tumbang, tiba-tiba terdengar suara lantang dari pintu gudang. Berhenti, semua kepala menoleh. Di sana berdiri Ayu, dengan wajah tegas meski jelas ia gemetar.
Orang-orang terperanjat, seorang gadis datang ke tengah sarang preman. "Bang Suryo, kalau kau teruskan ini, kau bukan lebih baik dari mereka," teriaknya. Suaranya bergetar tapi jelas menusuk. Kehadiran Ayu membuat waktu seakan berhenti. Darman tertawa mengejek. Jadi benar, preman besar ditaklukkan hanya karena perempuan. Ucapannya membuat semua orang bersorak. Tapi bagi Suryo, kata-kata itu tidak lagi menyinggung. Justru, ada keberanian baru yang muncul. Ia menatap Darman dengan mata penuh tekad, lalu bangkit sekali lagi. "Aku masih Suryo, tapi kali ini aku berkelahi bukan untuk wilayah, melainkan untuk harga diriku sendiri." Pertarungan berlanjut dengan sengit. Suryo menahan sakit demi sakit, hingga akhirnya ia berhasil menjatuhkan Darman dengan satu pukulan keras yang membuat gudang bergemuruh. Semua terdiam. Darman terkapar, sementara Suryo berdiri dengan tubuh penuh luka, nafas terengah, namun matanya menatap Ayu. Ia tidak butuh sorak-sorai, cukup tatapan gadis itu untuk menguatkannya. Ayu berlari mendekat, wajahnya pucat melihat darah di wajah Suryo. "Bang, kenapa harus begini?" katanya lirih. Suryo tersenyum samar meski tubuhnya gemetar. "Karena aku harus buktikan, aku masih laki-laki. Tapi untuk pertama kali, aku ingin jadi laki-laki yang pantas kau lihat." Kalimat itu membuat dada Ayu sesak, tak sanggup menjawab. Malam itu, gudang tua menjadi saksi perubahan besar. Suryo bukan lagi preman yang berkelahi demi uang atau wilayah. Pertarungan itu menjadi titik balik, sebuah pengakuan, bahwa dalam dirinya mulai tumbuh keberanian baru, keberanian untuk hidup bukan hanya demi dirinya, tapi demi sesuatu yang jauh lebih berarti. Kemenangan Suryo atas Darman memang membuat namanya kembali diperhitungkan. Namun, kemenangan itu sekaligus menjadi titik balik yang pahit. Semakin ia berusaha berubah, semakin banyak mata yang mengawasinya. Polisi mulai bergerak, menggali kembali jejak-jejak kelam Suryo di masa lalu, pemalakan, penganiayaan, hingga kasus-kasus lama yang belum pernah terselesaikan. Bagi aparat, ia tetaplah preman berbahaya, meski kini ada tanda-tanda ia ingin memperbaiki diri. Suatu pagi, pasar Subang digemparkan oleh kedatangan polisi berseragam lengkap. Mereka mencari Suryo. Orang-orang terkejut, sebagian panik, sebagian justru lega. Akhirnya, preman itu ditangkap juga, bisik beberapa pedagang. Ayu yang saat itu sedang membantu seorang ibu berjualan, hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu, ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi Suryo, betapapun beratnya. Suryo tidak lari. Ketika polisi menemukannya di warung kopi, ia hanya duduk diam, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Anak buahnya panik, memintanya melawan. Tapi Suryo menggeleng, "Sudah cukup, aku lelah terus bersembunyi." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Dengan tenang ia mengulurkan tangan ketika borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Di tengah kerumunan yang menonton, Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suryo menunduk, lalu tersenyum tipis padanya sebelum dibawa pergi. Senyum itu seakan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Namun bagi Ayu, senyum itu justru menorehkan luka dalam, karena ia tahu perjalanan Suryo menuju perubahan baru saja dimulai, dan jalan itu tidaklah mudah. Di dalam sel tahanan, malam terasa panjang. Suryo merenung, menatap dinding kusam yang dingin. Bayangan masa lalunya datang silih berganti, bercampur dengan wajah Ayu yang penuh keyakinan. Ia sadar, inilah harga dari semua yang pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya, Suryo benar-benar merasa rapuh. "Kalau aku hilang selamanya, apa Ayu masih akan mengingatku?" Batinnya bergetar. Sementara itu, Ayu diam-diam datang menjenguk. Ia berdiri di balik jeruji, menatap Suryo yang duduk lesu. "Bang, aku kecewa, tapi aku tidak menyerah," ucap Ayu pelan. Suryo mengangkat wajahnya, mata merah menahan air mata. "Aku memang sampah, Neng. Hidupku kotor, kau pantas dapat yang lebih baik." Namun Ayu menggeleng, air matanya jatuh. "Bukan masa lalumu yang kupandang, Bang. Tapi keberanianmu untuk berubah." Kata-kata itu menghantam Suryo lebih keras dari pukulan manapun. Tangannya yang terborgol gemetar, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi hanya mampu menunduk dalam-dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Suryo merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan preman, bukan penguasa pasar, melainkan manusia yang sedang berjuang melawan gelapnya masa lalu. Dan di titik itulah, Suryo benar-benar jatuh. Bukan jatuh karena kalah, melainkan
jatuh dalam penyesalan. Tapi dari reruntuhan itulah, secerca tekad baru mulai tumbuh, tekad untuk bangkit, meski jalan yang menanti penuh duri dan cobaan. Hari-hari di dalam sel terasa seperti hukuman panjang bagi Suryo. Setiap detik ia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan dosa-dosa yang selama ini ia coba lupakan. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, pedagang yang ia palak, bocah-bocah yang ketakutan, hingga tangisan perempuan yang kehilangan nafkah karena ulahnya. Semua itu kini datang seperti hantu yang menagih pertanggungjawaban. Namun di balik jeruji besi, ada satu cahaya yang tetap menyapanya. Ayu, gadis itu masih datang menjenguk, meski tidak setiap hari. Setiap kali ia hadir, ia selalu membawa kata-kata yang menusuk hati. Bang, kau bilang hidupmu kotor. Tapi justru karena itu, kalau kau bisa berubah, kau akan jauh lebih berarti dibanding orang yang sejak awal hidup lurus. Kalimat itu terus terngiang dalam benak Suryo, bahkan saat malam paling sunyi sekalipun. Pada suatu malam yang lengang, Suryo berlutut di lantai dingin sel. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan tulus. Tuhan, kalau masih ada kesempatan untukku, jangan biarkan aku mati seperti ini. Jangan biarkan aku hanya jadi nama yang ditakuti, biarkan aku punya arti, setidaknya sekali dalam hidupku. Air matanya jatuh, membasahi lantai yang kotor, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Waktu berjalan, sidang demi sidang ia jalani. Hukuman tidak bisa dihindari, namun karena sikapnya yang mulai berubah dan bukti bantuan Ayu serta beberapa pedagang yang bersaksi, hukumannya menjadi lebih ringan. Saat vonis dibacakan, Suryo menatap Ayu yang hadir di ruang sidang. Gadis itu mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia percaya. Di dada Suryo, untuk pertama kalinya, tumbuh keyakinan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Di balik penjara, Suryo mulai belajar hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Ia membantu membersihkan sel, mengajari napi muda cara membaca, bahkan menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah meski sering diprovokasi. Semua itu bukan karena takut hukuman, melainkan karena suara Ayu yang terus hidup dalam hatinya, kalau memang kuat, lindungi orang, bukan sakiti. Hari-hari terasa berat, namun setiap kali ia teringat tatapan Ayu yang penuh keyakinan, langkahnya terasa lebih ringan. Ia sadar, perubahan sejati bukan soal keluar dari penjara, melainkan keluar dari belenggu kebencian dalam dirinya sendiri. Dan perlahan-lahan, ia mulai berhasil. Suatu sore, Ayu datang lagi. Kali ini ia membawa buku lusuh berjudul Perjalanan Hidup. Ia meletakkannya di depan Suryo. Bang, mungkin buku ini bisa menemanimu. Isinya tentang orang-orang yang jatuh, tapi bisa bangkit karena mereka mau mencoba lagi. Suryo menerima buku itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Ayu. Tatapan itu bukan lagi tatapan preman yang menakutkan, melainkan lelaki yang sedang belajar jadi manusia baru. Ketika Ayu hendak pergi, Suryo bersuara pelan, nyaris berbisik. Neng, kalau aku berhasil berubah, apa aku pantas berdiri di sisimu? Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Bang, perubahanmu bukan untukku. Tapi kalau kau sungguh berubah, mungkin jawabannya akan datang dengan sendirinya. Kata-kata itu menjadi api kecil yang terus menyala di dada Suryo, menjadi tanda bahwa titik balik hidupnya telah dimulai. Hari pembebasan itu akhirnya tiba. Suryo melangkah keluar dari pintu besi dengan langkah berat, seakan setiap langkahnya adalah ujian. Orang-orang menatapnya dengan tatapan berbeda, ada yang masih sinis, ada pula yang penasaran. Bagi sebagian warga Subang, ia tetaplah preman yang pernah menebar ketakutan. Tapi bagi dirinya sendiri, ini adalah hari pertama ia mencoba hidup sebagai manusia baru, tanpa gengsi, tanpa kekerasan. Ayu menjemputnya di luar, senyum hangatnya menyambut, membuat hati Suryo terasa lega meski dunia di sekitarnya dingin. Bang, sekarang bukan soal masa lalu, tapi soal apa yang kau lakukan setelah ini, ucap Ayu pelan. Kata-kata itu seakan menegaskan bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Suryo mengangguk, menunduk hormat, tak lagi sombong seperti dulu. Namun perubahan tidak serta-merta membuat jalan hidupnya mudah. Begitu ia kembali ke pasar, banyak pedagang menatapnya penuh curiga. Ada yang terang-terangan menolak kehadirannya, ada pula yang membisikkan hinaan. Bahkan beberapa preman baru mulai muncul, mencoba mengambil alih reputasi yang dulu ia tinggalkan. Itu si Suryo, singa tua yang sudah ompong, ejek seorang preman muda. Hati Suryo panas, tapi ia menahan diri,
mengingat janji pada Ayu. Untuk membuktikan dirinya, Suryo memilih bekerja jujur. Ia membantu mengangkat barang di pasar, menjaga keamanan tanpa meminta imbalan, bahkan sesekali membantu pedagang kecil menata dagangan. Pelan tapi pasti, ada segelintir orang yang mulai melihat perubahannya. Meski begitu, bayangan masa lalu selalu membayang. Setiap kali ada kejadian buruk, nama Suryo kerap kembali disebut. Konflik terbesar datang ketika preman-preman baru mulai merajalela, memalak pedagang dengan cara yang sama seperti dulu pernah ia lakukan. Pedagang ketakutan, tapi enggan meminta bantuan pada Suryo. Bagaimana mungkin kita percaya padanya? Bukankah dia dulu sama saja? Kata seorang pedagang tua. Suryo mendengar itu, dadanya terasa sesak. Ia sadar, untuk benar-benar berubah, ia harus membuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Suatu malam, ia mendapati beberapa preman muda sedang mengancam seorang pedagang perempuan. Naluri lamanya bangkit, tapi kali ini berbeda. Suryo berdiri menghadang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Kalau kalian mau jadi preman, hadapi aku. Tapi jangan sentuh orang yang tak bisa melawan. Suaranya berat, penuh wibawa. Preman-preman itu sempat terdiam, lalu tertawa meremehkan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Baku hantam terjadi, namun kali ini Suryo tidak bertarung demi gengsi atau kekuasaan. Ia bertarung demi harga diri baru, demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan lagi preman yang sama. Meski tubuhnya babak belur, ia tidak menyerah. Pedagang yang menyaksikan tertegun, melihat Suryo jatuh bangun melindungi orang lain. Hingga akhirnya, preman-preman itu mundur, sadar bahwa mereka tak bisa menjatuhkan sosok yang rela berdiri demi orang lain. Saat semua orang masih terpaku, Ayu datang menghampiri, wajahnya pucat karena khawatir. Ia memegang pundak Suryo yang berdarah, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bang, aku lihat sendiri sekarang. Kau bukan lagi preman Subang. Kau sudah jadi orang yang berbeda." Kalimat itu menusuk ke dalam hati Suryo, lebih dalam dari luka-luka di tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga mulai melihat bahwa Suryo benar-benar berubah. Setelah malam pertarungan itu, nama Suryo kembali bergema di pasar Subang. Namun kali ini, bukan sebagai preman yang ditakuti, melainkan sebagai pelindung yang dihormati. Pedagang-pedagang mulai berani menyapanya, meski sebagian masih menyimpan keraguan. Suryo tahu, jalan menuju penerimaan penuh masih panjang. Tapi di dalam hatinya, ia merasa satu beban berat sudah terangkat. Sayangnya, kemenangan itu memicu dendam. Preman-preman muda yang dipermalukan tidak tinggal diam. Mereka kembali, kali ini dengan jumlah lebih banyak, membawa senjata tajam, dan niat yang jelas, menyingkirkan Suryo selamanya. Kabar itu cepat menyebar, membuat pasar kembali tegang. Beberapa pedagang berusaha memperingatkan Suryo, tapi ia hanya tersenyum tenang. "Kalau aku lari sekarang, semua yang kuperjuangkan akan sia-sia," katanya. Malam yang ditunggu pun tiba. Di tengah lorong pasar yang gelap, puluhan preman mengepungnya. Suryo berdiri seorang diri, tanpa senjata, hanya berbekal tekad. "Kalau kalian ingin melawan, hadapi aku. Tapi lepaskan orang-orang kecil di sini. Mereka tidak bersalah." Ucapannya bergema, membuat beberapa pedagang yang mengintip dari kejauhan menggigil. Pertarungan sengit pun pecah. Suryo melawan sekuat tenaga, tubuhnya kembali babak belur. Setiap pukulan yang ia terima terasa seperti ujian terakhir dalam hidupnya. Darah mengalir di pelipis, napasnya tersengal, tapi matanya tetap menyala. Dalam benaknya hanya ada satu wajah, Ayu. Gadis itulah yang memberinya alasan untuk tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkannya. Saat salah satu preman mengayunkan golok, Ayu tiba-tiba muncul, berteriak memanggil namanya. Kehadirannya membuat Suryo tersentak, seakan diberi tenaga baru. Dengan sisa kekuatan, ia merebut senjata dari tangan lawan, lalu berdiri tegak, meski tubuhnya hampir roboh. "Aku bukan lagi preman yang dulu. Kalau kalian ingin menguasai Subang, kalian harus melewati aku terlebih dahulu." Teriaknya lantang. Akhirnya, polisi datang setelah dipanggil warga. Preman-preman itu ditangkap, tapi Suryo sudah terkapar, tubuhnya penuh luka. Ayu berlari mendekat, memeluknya erat, air mata membasahi wajahnya. "Bang, jangan tinggalin aku. Kau sudah buktikan siapa dirimu, jangan pergi sekarang." Suryo menatapnya dengan senyum lemah, tangan berlumuran darah menggenggam tangan Ayu. Dengan suara serak, Suryo berbisik,
Neng, aku bahagia. Akhirnya aku bisa melindungi, bukan menyakiti. Kalau aku pergi, ingatlah aku bukan sebagai preman, tapi sebagai lelaki yang mencoba berubah demi dirimu. Mata Suryo perlahan terpejam, meninggalkan keheningan yang menyayat hati. Tangisan Ayu pecah di tengah pasar. Pedagang-pedagang datang, menatap tubuh Suryo dengan wajah sendu. Malam itu, Subang kehilangan seorang preman, tapi sekaligus melahirkan sebuah legenda, tentang seorang lelaki keras yang akhirnya menemukan penebusan dalam pengorbanan terakhirnya. Dan di hati Ayu, cinta itu tidak pernah mati, karena Suryo telah menutup kisahnya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian.